يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang terhormati Allah, mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 292. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari Fahmul Mufradat. Mari kita membaca kosakata di bagian atas terlebih dahulu. Bismillah. Dhama. Dhama atau dhama'un artinya haus. Farihun. Farihun atau farih berbahagia. Farihun satu orang. Kalau banyak farihun. Farihun ya. Selanjutnya uruq. Uruq artinya pembuluh darah. Hizbun. Hizbun atau hizb artinya golongan. Musamma ditentukan. Muqim artinya muqim. Muqim ini lawan musafir. Kalau musafir orang berpergian, kalau muqim orang yang mukim, yang tinggal di negerinya, di tempatnya, tidak sedang berpergian. Selanjutnya fahmul mufradat, kita akan fahami kosakata-kosakata di bagian ini. Bismillah. Awalan, ikhtar muradifal kalimatil mumayyazah. Al-kalimah al-mumayyazah yaitu kata yang ditandai, ditebalkan. Kita lihat di sini diminta untuk memilih muradif. Muradif adalah sinonim, persamaan makna. Baik. Awalan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khair sinonimnya, ini muradifnya apa? Khair muradifnya apakah dia a'lam atau aqal atau afdal ya? Aqal artinya lebih sedikit. Nah, a'lam kita tahu, afdal kita tahu. Lanjutkan, kita lanjutkan. Thaniyan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin, hizbin tadi golongan, bima ladaihim terhadap apa yang mereka miliki, farihun berbahagia, masing-masing berbahagia dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini hizbin, kelompok golongan. Hizbin apakah muradifnya? Apakah id? Ya, id. Kita tahu id. Apakah jama'? Apakah laun? Laun artinya warna. Pilih, silakan. Thalithan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah, qarib, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama manusia atau mereka-mereka yang bersifat ihsan, merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Yaitu muhsinin, orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Baik, muhsinin, muradifnya apa? Apakah salihin atau muqimin atau al-zalimin? Ya, kita tahu al-muqimin ini jamak dari muqim. Tadi kita sudah belajar apa arti muqim. Ya, muqim. Ini muqimin, orang-orang yang bermukim. Silakan al-muhsinin, lebih tepatnya muradifnya atau sinonimnya salihin atau muqimin atau zalimin. Yang keempat, rabi'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhsha. Yakhsha artinya takut. Innama yakhshallaha, sesungguhnya takut kepada Allah, min ibadihil ulama, orang-orang yang mengerti ilmu, para ulama lah orang yang paling takut kepada Allah. Baik, yakhsha ini takut. Takut ini muradifnya apa? Yuhibbu atau ya'budu atau yakhafu. Yuhibbu atau ya'budu atau yakhafu. Ya. Khamisan, kullun yajri li ajalim musamma. Kullun, segala sesuatu atau setiap sesuatu, yajri, berjalan, bergerak, li ajalim musamma, sampai ajal. Ajal itu batas waktu, musamma yang ditentukan. Kullun yajri li ajalim musamma, yang ditentukan, yang diketahui gitu ya, itu musamma yang sudah disebutkan. Nah, kata musamma muradifnya apa nih? Apakah ma'lumin atau maftuhin atau muqimin ya? Ma'lum, ajal yang li ajalin, batas waktu yang musamma atau batas waktu yang ma'lum sudah diketahui,
atau batas waktu yang maftuh, yang terbuka, tidak diketahui. Maftuh artinya tidak diketahui. Atau li ajalim muqim, ajal yang tetap, tidak bergerak, ajal yang mukim ya. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya sil bainal majmu'atain. Nah, di sini ada dua kelompok, kelompok kanan, kelompok kiri. Di sini adalah kelompok kanan adalah doa-doa. Kita pilih doa-doa ini dibaca saat kapan? Saat keadaan apa ya? Kita lihat dulu ya. Bismillah, naqulu, kita membaca atau mengucapkan tahurun insya Allah. Tahurun insya Allah. Semoga menjadi penghapus dosa. Insya Allah menjadi penghapus dosa. Ini kapan dibaca ini? Tahurun insya Allah. Kemudian antumus sabiquna wa nahnu lahiqun. Antumus sabiqun, kalianlah yang lebih dulu meninggalkan kami. Kalianlah yang lebih dahulu menuju Allah, gitu maksudnya ya. Antumus sabiqun, kalian yang lebih dahulu menuju Allah, wa nahnul lahiqun, dan kami akan menyusul kalian. Subhanallah. Kalimat ini, doa ini kapan dibaca? Terus subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan hal ini untuk kami, menundukkan kendaraan ini untuk kami. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kapan dibaca? Kemudian astaudi'ukallah. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Nah, coba dipelajari, dibaca ulang-ulang ya. Astaudi'uka. Astaudi'uka. Astaudi'uka Allah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. La tadhi'u wada'i'uh. La tadhi'u wada'i'uh. Artinya astaudi'uka. Aku titipkan kamu, Allah, kepada Allah, alladzi yang la tadhi'u wada'i'uhu. Allah yang tidak pernah hilang titipannya. La tadhi', tadhi' itu hilang. Wada'i' titipan-titipan, hu titipannya. Jadi aku titipkan engkau pada Allah yang titipannya tidak akan pernah hilang. Ini dibaca kapan? Untuk siapa, dari siapa? Ya, selanjutnya dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu. Dhahaba artinya telah hilang, telah pergi. Adh-dhama' rasa haus. Wabtallat, ibtallat artinya basah. Nah, nanti kita di bagian bawah ada tasrif ibtalla yabtallu. Ibtalla yabtallu artinya basah. Ibtallatil uruqu yaitu urat-urat darah atau saluran-saluran darah ini sudah basah. Nah, ini doa ini dibaca kapan? Kita lihat di sini keadaannya atau kondisinya ya. Lil marid, ketika dibaca untuk orang yang sakit. Untuk yang sakit. Apa? Yang mana yang dibaca untuk bertemu orang sakit? Yang mana? Kemudian al-musafir lil muqim. Orang yang akan pergi meninggalkan keluarganya. Musafir. Dia akan pergi haji, dia meninggalkan keluarganya ini. Nah, biasanya orang yang musafir meninggalkan anak istrinya, dia ingin menitipkan anak dan istrinya dan keluarganya. Nah, berarti di sini dia berdoa untuk doa tentang titip menitip ya. Yang mana doanya? Silakan. Kemudian indal iftar. Al-iftar kita tahu iftar jama'i. Setiap Ramadan ada kata iftar. Mana yang dibaca indal iftar, ketika iftar? Indar rukub. Indar rukub. Ar-rukub artinya berkendaraan ya. Ar-rukub berkendaraan. Silakan yang mana yang dibaca ketika ar-rukub. Kemudian indal mururi bil maqabir. Indal murur, ketika al-murur melewati al-maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Al-maqabir yani makam kuburan, kuburan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya ma maudhu' hadhil ayat. Kita akan membaca ayat, kita diminta untuk mencari tema. Kira-kira dua ayat ini kalau ditarik kesimpulan temanya apa ya? Naam, kita baca ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah kalian itu memperhatikan kepada ibil, unta, bagaimana unta itu diciptakan? Nah, kira-kira ini berbicara apa? Apakah berbicara penglihatan, al-basar, atau berbicara tentang tafakkur? Tafakkur itu tentang
berpikir, memperhatikan, atau berbicara tentang unta. Ya, kalau kita gabung di sini, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat, memperhatikan, mengambil pelajaran? Yang di sini, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat, memperhatikan unta bagaimana Allah menciptakan? Silakan, yang mana tepatnya al-basar, penglihatan atau tafakkur, memikirkan sesuatu, mentafakuri, menghayati, memperhatikan, atau al-ibil, atau ini bercerita tentang ibil atau unta. Nah, selanjutnya. Balidh zalimina fi dhalalin ba'id. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Baik. Balidh zalimina fi dhalalin ba'id. Sungguh orang-orang zalim berada dalam kesesatan yang jauh. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan telah sesat sebelum mereka begitu banyak orang-orang terdahulu. Nah, ini cerita apa ini? Cerita tentang al-zalim, tentang orang yang zalim, atau bercerita tentang kesesatan, ya, atau bercerita tentang kesesatan al-dhalal, atau pilihan ketiga bercerita tentang al-huda. Silakan, kira-kira tentang mana ini? Nah, selanjutnya. Yulijul laila fin nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Yulijul laila fin nahar, yaitu memasukkan malam ke dalam siang. Yani Allah yang merubah siang menjadi malam dan seterusnya. Subhanallah. Silih berganti setiap hari, siang malam, ada yang mengaturnya, yaitu Allah. Dengan begitu rapihnya, dengan begitu tertata dan teraturnya. Terus selanjutnya, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang menundukkan untuk manusia asy-syams, yaitu matahari, wal qamar, yaitu bulan. Ya, Allah jadikan putarannya sedemikian rupa untuk manusia supaya tercipta siang dan malam yang sangat seimbang. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi dua ayat ini, apakah dia berbicara tentang al-lailu wan nahar, yakni tentang siang dan malam, atau malam dan siang, atau pilihan kedua berbicara tentang matahari, asy-syams, atau pilihan yang ketiga berbicara tentang kekuasaan Allah, ya, kemampuan Allah. Nah, yang mana? Kekuasaan Allah kah, atau tentang matahari kah, atau tentang malam dan siang? Baik, sangat mudah insya Allah. Selanjutnya mari kita membaca tasrif. Yang pertama, ibtalla yabtallu ibtilal. Tasydid, hati-hati ada tasydid. Ibtalla, double L. Ibtalla yabtallu ibtilal. Ibtalla fi'il madhi, artinya sudah basah. Yabtallu fi'il mudhari' basah. Ibtilal artinya basah, terkena air, ya, basah terkena air, disebut ibtalla yabtallu ibtilal. Kemudian tafakkara yatafakkaru tafakkur. Tafakkara fi'il madhi, sudah berfikir. Yatafakkaru fi'il mudhari' berfikir. Tafakkur proses berfikir. At-tafakkur berfikir, memperhatikan. Nah, itu artinya tafakkur. Ada istilah tafakkur al-alam, yaitu memikirkan, memperhatikan al-alam, yaitu alam semesta. Baik, alhamdulillah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan mengajarkan pada kita Al-Qur'an dan bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.